saya Anissa Uljana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helma Musyafah. Perkenalkan, nama saya Ramawati. Perkenalkan, nama saya Resa Sintia. Saya Nuaisa Sagala. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi Indonesia. Apa sih arti demokrasi itu? Demokrasi itu asal katanya tuh dari bahasa Yunani, tepatnya kata demokratia, yang berarti adalah kekuasaan rakyat. Demokrasi sendiri terbagi atas dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi itu meliputi keadaan ekonomi, budaya, serta sosial yang sekiranya berlangsungnya praktek kebebasan politik baik dengan bebas maupun setara atau seimbang. Pada umumnya, pengertian demokrasi adalah suatu format pemerintahan yang dimana masing-masing warga negaranya memiliki hak yang seimbang serta setara terkait penentuan dan pemilihan sebuah keputusan yang nantinya akan membawa dampak pada kehidupan warga negara. Mengenai demokrasi, warga negara boleh ikut ambil bagian dengan langsung ataupun lewat perwakilan terkait melaksanakan perumusan, pengembangan, dan penyusunan hukum. Pengertian demokrasi pula dapat dimaknai sebagai bentuk kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat. Adapun pengertian demokrasi menurut beberapa ahli, yang pertama Abraham Lincoln, dia menyatakan bahwa pengertian demokrasi itu adalah suatu pemerintahan yang mana dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baiklah, yang kedua itu pengertian demokrasi menurut Charles Castello. Ia menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem dan politik pemerintahan dengan kekuasaan terbatas oleh hukum dan budaya dalam melindungi masing-masing hak perorangan warga negara. Baiklah, yang ketiga itu pengertian menurut John L. Exposite, yaitu demokrasi itu kan kekuasaan dari rakyat untuk rakyat. Oleh karenanya semuanya berhak untuk ikut berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Oke, langsung saja kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Untuk melaksanakan demokrasi yang baik, maka kita harus mengetahui dan memahami prinsip-prinsip demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan 5 prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip yang pertama yaitu rakyat pemilik negara. Dapat diartikan, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu, rakyat mempunyai hak untuk memilih wakil-wakilnya yang akan mewakilinya di kekuasaan tertinggi. Baik, selanjutnya prinsip yang kedua yaitu adanya pergantian pemerintahan. Orang-orang yang mewakili rakyat dengan status suatu anggota dalam lembaga legislatif akan dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan secara 5 tahun sekali dengan tujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prinsip yang ketiga yaitu kebebasan berpendapat. Pemerintah dengan sistem demokrasi, setiap warga negaranya mempunyai hak untuk berpendapat. Namun dalam hal menyampaikan sebuah pendapat atau aspirasi harus dilakukan dengan bijak. Prinsip yang keempat yaitu kedudukan rakyat sama di mata hukum. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan kebenaran tanpa memandang ras, agama, maupun suku. Artinya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, dan pelaku pelanggar hukum akan dijatuhkan hukuman dengan tegas sesuai dengan pelanggarannya. Prinsip yang kelima yaitu adanya jaminan hak asasi manusia. Sesuai dengan makna demokrasi,
Perlindungan hak asasi manusia menjadi hal utama dalam sistem demokrasi. Pemerintahan dan segala institusinya harus menghargai dan menghormati hak asasi manusia dan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pelanggar HAM. Oke, segitu saja materi dari saya. Kemudian materi yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis-jenis demokrasi. Demokrasi memiliki banyak jenisnya, yaitu diantaranya yang pertama, demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Jenis ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, demokrasi langsung. Merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam pemusyawaratan saat menentukan kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Kedua, yaitu demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Jenis ini dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, demokrasi liberal, merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Dan yang kedua yaitu demokrasi rakyat, merupakan demokrasi yang didasarkan paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Dan yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial, budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini, Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumberkan pada falsafah Pancasila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi. Nah, ciri-ciri demokrasi tersebut terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pemerintahan didasarkan oleh kehendak dan kepentingan semua rakyat. Nah, yang kedua, ciri konstitusi. Nah, ciri konstitusi ini berhubungan dengan adanya kemauan, kepentingan, serta kekuasaan rakyat yang sudah dituliskan di dalam konstitusi ataupun undang-undang negara. Nah, yang ketiga, ciri keperwakilan. Nah, ciri keperwakilan ini di dalamnya mengatur negaranya berkedaulatan rakyat yang sudah diwakilkan oleh seseorang dan terlebih dahulu sudah dipilih oleh rakyat tersebut. Nah, yang keempat, ciri pemilihan umum. Nah, ciri pemilihan umum ini ialah sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih sebuah pihak di dalam sebuah pemerintahan. Nah, yang kelima, ciri kepartaian. Nah, pada ciri kepartaian ini, partai akan menjadi salah satu media ataupun sarana yang digunakan untuk dalam melaksanakan sebuah kegiatan sistem demokrasi. Nah, yang keenam, ciri kekuasaan. Nah, ciri kekuasaan ini adanya kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Nah, yang terakhir, ciri tanggung jawab. Nah, ciri tanggung jawab ini berisikan tentang adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk melaksanakan dan berkontribusi untuk melakukan sistem demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang contoh demokrasi. Nah, seperti yang kita ketahui nih, negara Indonesia adalah negara demokrasi. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut paham kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Maka dari itu, demokrasi dapat diartikan sebagai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, penerapan demokrasi dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti pemilihan presiden sampai dengan yang paling bawah, yaitu pemilihan kepala desa. Dan yang lebih sering kita alami yaitu pemilihan perangkat kelas bagi anak-anak yang berada di jenjang pendidikan. Nah, kemudian demokrasi dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, demokrasi langsung. Contohnya itu ikut serta berpartisipasi dalam pilkada ataupun pemilu yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan yang kedua, ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan perangkat kelas secara diskusi bagi anak-anak yang dalam jenjang pendidikan. Yang kedua, ada demokrasi perwakilan. Contohnya yaitu
pembuatan undang-undang yang diwakilkan oleh anggota DPR. Nah, selanjutnya demokrasi perwakilan dibagi lagi menjadi 3 menurut pengawasan langsung dari rakyat. Yang pertama ada referendum wajib, yang kedua referendum tidak wajib, yang ketiga referendum konsultatif. Nah, kemudian demokrasi dibagi lagi menjadi 3 yang berdasarkan titik perhatian ataupun prioritasnya. Yang pertama ada demokrasi formal, yang kedua ada demokrasi material, dan yang ketiga ada demokrasi campuran. Nah, ada juga nih demokrasi yang berdasarkan ideologi negara. Yang pertama itu ada demokrasi liberal. Yang kedua ada demokrasi rakyat. Nah, baiklah, selanjutnya ada juga nih contoh demokrasi yang ada di lingkungan kita ataupun yang sering kita lakukan. Yang pertama, mendengarkan nasihat orang tua. Yang kedua, menyampaikan keinginan kita dengan orang lain dengan baik. Yang ketiga, memberikan saran ataupun pendapat kepada orang lain. Yang keempat, mau mengakui keunggulan orang lain. Yang kelima, penuh tanggung jawab dalam mengemban tugas-tugas yang telah diberikan. Nah, tentunya dari semua contoh-contoh tadi yang saya jelaskan, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kita juga sudah mengenal demokrasi mulai dari sejak masih kecil ataupun dalam bangku SD. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya penjelasan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nilai-nilai demokrasi, ada beberapa nilai yang menjadi kriteria dan standar ideal dalam tolak ukur demokrasi. Salah satunya adalah pemahaman yang tercerahkan. Maksud dari pemahaman yang tercerahkan itu, suatu hal yang dipandang baik bagi rakyat atau dianggap sebagai kepentingan mereka berdasarkan keinginan mereka sendiri. Bukan pilihan dari orang-orang yang dipandang, mengetahui dan berkuasa dalam hal tersebut. Itulah alasan mengapa rakyat Indonesia harus terdidik dan tercerahkan secara memadai agar mereka dapat menentukan apa yang mereka anggap baik. Selanjutnya adalah partisipasi efektif. Yang dimaksud dengan partisipasi efektif adalah partisipasi warga negara ini sangat krusial dalam kaitannya dengan upaya untuk memenuhi kepentingan semua warga negara yang berkaitan dengan keputusan yang ia buat. Setelah itu, kontrol terhadap agenda. Kontrol terhadap agenda maksudnya adalah agenda dalam proses pengambilan keputusan bisa saja sempit dan terbatas dengan skala prioritas yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan tertentu dalam masyarakat. Setelah itu adalah persamaan nilai suara dalam penentuan keputusan. Hak pilih dalam demokrasi bersifat universal. Dan dalam suatu proses pembuatan keputusan, setiap warga negara yang telah memenuhi kualifikasi tertentu mempunyai hak yang sama untuk memilih. Setelah itu, yang terakhir adalah inklusivitas. Kriteria inklusivitas berhubungan dengan siapa yang saja menjadi anggota atau warga demos asosiasi tertentu, termasuk negara. Dalam hal ini, demos harus mencakup seluruh orang dewasa yang dikenai atau terikat keputusan kolektif dan mengikat yang dibuat oleh asosiasi tersebut.